Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Kembali dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dan menekan tombol like serta subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan, saya ingatkan kembali untuk selalu mengikuti informasi perkembangan timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur, baik dari tim usia muda ataupun yang senior, dengan cara selalu menekan tombol like dan subscribe. Teman-teman, masih dalam timnas Indonesia senior, PSSI kemarin merilis nama-nama pemain yang akan dipanggil untuk mengikuti TC tanggal 27 Mei mendatang. Sudah ada 22 pemain yang dipanggil yang diumumkan oleh PSSI secara resmi untuk mengikuti training center dalam ajang mempersiapkan timnas Indonesia senior pada 2 laga pertandingan akhir di kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia di grup F. Kita tahu bahwa kita menjadi tuan rumah yang untuk 2 pertandingan home. Yang pertama melawan Irak tanggal 6 Juni mendatang dan tanggal 11 melawan Filipina. Indonesia sekarang ada di posisi runner up dengan nilai 7. Sementara di atas ada Irak yang sudah memastikan diri untuk lolos pada round ketiga. Indonesia masih harus berjuang mengamankan tiket dengan cara memenangkan 1 kali pertandingan saja sudah bisa masuk pada round ketiga. Teman-teman, Indonesia dalam kualifikasi pra Piala Dunia ini zona Asia di grup F bergabung dengan 4 negara, Irak, kemudian Vietnam, Indonesia dan Filipina. Dan yang berpeluang untuk lolos mendampingi Irak adalah Indonesia karena Indonesia memiliki poin 7. Itulah teman-teman sebagai pengantar. Kita kembali pada PSSI yang sudah merilis 22 pemain yang dipersiapkan untuk TC. Ke-22 pemain ini tentu sudah rekomendasi dari pelatih kepala Sinteyong siapa-siapa yang akan dimainkan yang menurut pelatih tim klub pelatihan yang diperkirakan bisa mampu untuk hadir dan tampil pada pertandingan 2 laga itu. Nah, yang menariknya dari 22 pemain ini biasanya Sinteyong itu memanggil sampai 25 pemain. Baru kemudian yang didaftarkan nanti adalah 23 pemain. Nah, ini secara resmi baru 22 karena bisa saja kita tahu dari nama-nama itu yang menarik tidak ada nama Elkan Baget, karena dari nama-nama yang ada itu sudah menjadi langganan. Di penjaga gawang ada Muhammad Adi Satrio dan Hernando Ari. Di lini belakang pemain-pemain naturalisasi semacam Nathan Cheon, Justin Hubner, Shane Patinama, Sandy Walsh itu juga dipanggil. Kemudian pemain yang berada di Liga 1 semacam Ferrari dan juga Rizky Ridho sebagai back juga dipanggil. Di lini gelandang ada Pratama Arhan, kemudian Tom Haye, kemudian Ever Jenner dan Marcelino Ferdinand. Kemudian di penyerang ada Yakub Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance, kemudian ada Ricky Kambuaya, kemudian yang menarik Ramadan Sananta tidak dipanggil tetapi ada Dimas Derajat. Kemudian di depan itu Rafael Struik, Dimas Derajat, kemudian Ege Maulana Fikri juga dipanggil. Nah, itu teman-teman 2 yang tidak dipanggil, yang satu Witan Sulaiman. Kita tahu kemungkinan Witan Sulaiman masih mengalami cedera di bagian kepala ketika Indonesia menjalani playoff melawan Guinea. Itu kita lihat kepala Witan Sulaiman terjadi bocor dan mungkin saja masih dalam fase penyembuhan, hingga sangat riskan apabila memainkan Witan Sulaiman. Tapi apapun itu tentu sudah menjadi pertimbangan dari tim kepelatihan.
Nah teman-teman, Elkan Bagot sendiri tidak dipanggil, namanya tidak ada. Kita tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Sintayong. Apakah ini jika orang memberikan penafsiran, bahkan banyak di media-media sosial, bahkan Sintayong sendiri sudah menyampaikan, silahkan dicek sendiri bagaimana perkembangan Elkan Bagot itu. Dalam artian bagaimana apa yang dilakukan Elkan Bagot. Tentu ini bentuk akumulasi dari ketidakpuasan Sintayong terhadap perilaku Elkan Bagot. Itu bisa ditafsirkan karena ketika pemanggilan Elkan Bagot tidak memberikan respon, bahkan tanda petik bisa mencuekin PSSI dan Sintayong. Ini tentu memberikan rasa yang kekecewaan karena saat kita butuh Elkan Bagot, Sintayong butuh Elkan Bagot pada lini pertahanan ketika melawan Gene, Elkan Bagot tenaganya sangat diharapkan tapi tidak bisa tampil dan tidak memberikan konfirmasi. Padahal kita tahu Elkan Bagot sudah tidak main lagi ketika di klubnya. Ipswich Town sudah menyelesaikan pertandingan, tapi Elkan Bagot tidak memberikan respon apa-apa. Tentu apakah ini hukuman bagi Elkan Bagot untuk tidak dimainkan? Itu terserah bagaimana cara menanggapi, dan kita kembalikan kepada hak prerogatif pelatih untuk memasang siapapun. Nah itu teman-teman, yang menarik lagi Martin Paes juga tidak ada. Padahal kita tahu Martin Paes itu sudah menjalani sumpah. Digadang-gadang bahwa Martin Paes kemungkinan bisa tampil. Tapi pada TC ini Martin Paes belum selesai, belum ditampilkan, belum dicantumkan. Apakah karena proses casnya belum selesai, proses habilitasenya belum selesai, kita tidak tahu. Dan kalau memang Kelvin Verdong dan Jens Reven karena memang belum diambil sumpahnya. Jadi itu teman-teman, pemain-pemain yang dipanggil sebagai bentuk, karena ini sudah menjadi kerangka ya, kita sudah bisa ketahui bersama, nama-nama yang dipasang ini sudah keluar masuk menjadi langganan timnas Indonesia. Yang menarik semuanya teman-teman sudah menjadi langganan timnas Indonesia di bawah pelatihan Sintayong. Harapannya dengan pemanggilan ini dapat menampilkan komposisi pemain. Sintayong bisa menampilkan siapa pemain yang paling siap untuk ditampilkan. Itu harapannya. Oke teman-teman, itu informasinya. Sebagai tambahan, informasi tambahan untuk timnas U20 di bawah pelatihan Indra Safri juga melakukan rekrutmen kurang lebih ada 7 pemain keturunan. Sementara Indra Safri dalam mempersiapkan uji coba nanti mengikuti turnamen di Toulon, Prancis, sudah kurang lebih berusaha melakukan naturalisasi kurang lebih ada 7 pemain keturunan. Nanti akan kita bahas. Oke, itu teman-teman. Artinya timnas Indonesia melakukan progres. Harapannya kita tanggal 6 dan tanggal 11 kita dapat menangkan pertandingan dan bisa mengamankan untuk masuk pada round ketiga. Sekaligus mengintip peluang menuju Piala Dunia Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Itulah teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Tetap dukung timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.